Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib, dan kita bisa melaksanakannya dengan cara berjamaah. Dan kita bersyukur karena ini yang kita kerjakan malam ini adalah salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah, di mana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, bagi siapa yang bertakwa, Allah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah itu akan memberikan jalan keluar atas segala permasalahan yang sedang dihadapi, atas semua urusan yang dihadapi, musibah yang dihadapi akan diberikan kemudahan oleh Allah. Termasuk musibah yang sekarang kita hadapi, yaitu pandemi Corona, yaitu COVID-19. Allah akan memberikan kemudahan bagi kita. Yang penting ketika kita menghadapi musibah sekarang ini, harus kita hadapi dengan kesabaran. Karena kalau kita menghadapinya dengan kesabaran, pasti yang akan kita dapatkan itu kemuliaan. Tetapi kalau kita menghadapi ini gak sabar, gak akan mendapatkan kemuliaan. Dan bisa kita contoh para nabi, para ulama-ulama terdahulu menghadapi musibah-musibah yang ia dapat itu dengan penuh kesabaran. Contohnya Nabi Yunus pernah mendapatkan masalah. Nabi Yunus sampai di karantina di dalam ikan, sehingga pada akhirnya apa yang dilakukan Nabi Yunus di dalam ikan, di dalam perut ikan, beliau beristighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus mengakui kesalahannya, istighfar kepada Allah, sehingga membuat ikan itu pilek. Yang awalnya sehat, ikan jadi pilek, nyari apotik namanya di laut gak ada. Akhirnya apa? Bersin ikannya itu. Akhirnya Nabi Yunus keluar dari perut ikan dan mendapati umatnya yang dulu jahat, busuk perbuatannya, menjadi orang-orang yang bertaubat. Nabi Yusuf pernah dikarantina di dalam penjara. Setelah menghadapi karantinanya di dalam penjara, dihadapi dengan penuh kesabaran, ketika keluar dari penjara jadi nabi dan jadi raja. Nabi Muhammad pernah mengkarantina diri di dalam Gua Hira, yang pada akhirnya turun ayat, yaitu surat apa? Surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang akhirnya apa? Diangkat sebagai nabi. Jadi menghadapi itu semuanya dengan penuh kesabaran. Nah, pada kesempatan malam ini yang akan saya bahas adalah pelaksanaan ibadah dalam kondisi new normal ini seperti apa. Yang salah satu contohnya yang saya ambil satu kasus di sini adalah sholat Jumat. Karena kalau sudah kita melaksanakan sholat Jumat, orang-orang yang nggak biasanya sholat berjamaah itu pun datang, sehingga membuat masjid itu jadi penuh, full. Kalau kita lihat tadi maghrib, ya seperti biasa seperti ini. Tapi kalau Jumatan, yang biasanya nggak sholat jadi sholat. Makanya yang saya ambil contoh atau satu kasus di sini adalah pelaksanaan sholat Jumat dalam kondisi new normal itu seperti apa. Dan yang seperti kita ketahui juga bahwa penularan virus COVID-19 ini sampai sekarang masih terjadi. Belum kelihatan bahwa persebaran virus itu akan segera berakhir. Berakhirnya kapan pun nggak tahu. Bahkan dalam sebuah negara ada yang sudah selesai gelombang 1, gelombang 2 muncul. Dan kemungkinan juga gelombang 2 selesai, bisa saja gelombang 3, gelombang 4 dan seterusnya itu bisa terjadi. Dan jangan sampai kita memungkiri, alah COVID-19 ini hoax, COVID-19 ini pasti konspirasi, pasti dibuat-buat. Nah, jangan seperti itu namanya sombong. Karena yang menyampaikan itu sudah para ahli kesehatan, dan yang dilakukan oleh pemerintah dan ahli kesehatan itu untuk kebaikan kita, bukan kebaikan mereka. Jadi biasakan kita ini husnudzon, karena sekarang ini sudah muncul dua kelompok. Yang satunya tetap percaya,
bahwa COVID-19 corona itu masih ada, yang satunya wes gak percaya. Nah ini repot, nyampe ke PKI dan lain sebagainya, repot kalau seperti itu. Katanya Presiden Jokowi ruwet, ada yang pernah lihat videonya? Ruwet katanya Presiden Jokowi. Jangan seperti itu kesombongan. Bahkan di sebagian daerah itu menunjukkan adanya grafik kenaikan orang-orang yang terjangkit virus corona. Bahkan yang awalnya sebuah daerah itu zonanya masih hijau berubah menjadi zona merah. Yang awalnya zona merah sampai menjadi zona hitam. Kalau sudah zona hitam itu berubah jadi zona apa lagi? Ada warna lagi selain hitam. Saking merahnya itu. Nah kadang-kadang ya kita terlalu sombong, kayak kita ini paling bertauhid. Ada Allah, wis pokoknya kalau ke masjid corona lewat, ngawur. Orang-orang ya di Mekah aja ditutup, Madinah aja ditutup, sempat ditutup, ya sekarang dibuka karena new normal. Bahkan banyak kasus-kasus sebuah masjid yang pada akhirnya keluar kena semuanya. Jangan terlalu sombong, jangan merasa paling bertauhid. Saya paling bertauhid, ada Allah, pasti corona lewat. Nggak bisa seperti itu. Corona itu bukan penyakit masuk angin yang cuma dikerok kemudian sembuh. Lah kalau kita kena corona misalnya dikerok, ya yang dibuat kerokan itu loh kena corona juga. Uang logamnya itu loh jadinya corona, dikasih oskadon, kasih mixagrip, bodrexin, protes nanti oskadonnya. Lah iki bukan job disku ini. Corona kok dikasih obat, pusing. Sudah, yang penting jangan takut, tetapi jangan meremehkan. Jangan takut, karena yang wajib kita takuti hanya Allah. Tapi jangan meremehkan. Karena kalau kita sampai meremehkan, Allah nanti tak kasih sekalian kamu, mate kon, bisa gitu. Intinya apa? Jangan takut, tetapi tetap waspada. Lakukan ibadah-ibadah seperti biasanya di masjid kita, sholat 5 waktu, sholat Jumat dan lain sebagainya. Tetapi ikuti juga tuntunan-tuntunan itu, tuntunan-tuntunan dari para ahli kesehatan. Jaga protokol kesehatan, jaga jarak dan lain sebagainya, pakai masker. Saya nggak pakai masker ya karena ngomong. Kalau saya pakai masker, ya gimana? Gak ada yang dengar. Gak ada manfaatnya. Jaga jarak. Ini malah ada yang senderan. Tetap dijaga protokol kesehatan. Kalau di sini memang sudah melaksanakan sholat Jumat, sudah diadakan setiap Jumat ada. Tetapi kalau di masjid saya ditutup. Di masjid-masjid yang lain banyak ditutup. Nah itu yang jadi masalah. Mau membuka lagi itu masalah dengan yang lainnya. Loh kenapa Ustadz kok di Masjid Star Safira ditutup? Karena yang hadir di masjid itu bukan warga Star Safira saja, tapi ada desa sini, desa sini, desa sini, semuanya gabung di situ. Dan kita nggak tahu apakah tiap orang yang hadir di dalam masjid itu dalam keadaan sehat atau enggak, membawa virus atau enggak. Makanya bentuk kewaspadaan kita ditutup. Akhirnya ada yang bertanya, bagaimana Ustadz kalau saya sampai meninggalkan sholat Jumat lebih dari 3 kali, apakah saya kafir? Enggak, dilihat kondisinya. Kalau dalam keadaan darurat gak apa-apa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya lihat kok melotot semuanya, saya takut. Gak tak teruskan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, di sisi lain, ekonomi juga pengaruh. Dengan adanya musibah yang kita hadapi sekarang ini, pandemi sekarang ini, pengaruh kepada orang-orang semuanya. Yang Gojek, nge-Grab, langsung macet. Ya, yang naik land, langsung macet juga. Beca, wes semuanya. Yang pedagang kaki lima, dan lain sebagainya, semuanya jadinya macet. Makanya akhirnya pemerintah itu menganjurkan, wes kita ini harus damailah. Yang penting kita harus menjaga protokol protokol kesehatan sesuai dengan arahan tim kesehatan. Harus menyesuaikan diri. Ekonomi tetap jalan, tetapi kita harus menjaga kesehatan sesuai dengan protokol. Dan ini yang harus kita lakukan. Kalau misalnya tidak bisa dilakukan, ya nggak bisa kayak gini terus, lockdown terus. Kenapa?
Ya COVID-19 gak akan hilang, ya sama kayak influenza. Nanti ya kayak penyakit seperti itu, penyakit polio, penyakit AIDS tetap ada, SARS tetap ada. Tetapi karena kita bisa menghindari dengan menjaga kesehatan, kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit itu semuanya. Makanya pemerintah menyarankan, ya sudah, kita berdamai, ayo kita menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru seperti ini. Makanya ini yang dinamakan dengan new normal. Yang biasanya kita rapat-rapat ketika sholat, renggang. Yang biasanya kita nggak pakai masker, jadinya bermasker. Yang biasanya habis sholat salaman-salaman, jadi nggak salaman. Yang biasanya nggak pakai cadar, jadi pakai cadar. Laki-laki juga pakai cadar semuanya ini, cuma modelnya beda. Jadi ini kehidupan yang baru ya seperti ini, dan mungkin ya akan terus seperti itu. Kira-kira enak nggak seperti itu? Nggak enak, beneran nggak enak. Makanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah langsung ngangkat yang namanya virus corona ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan tidak hanya ekonomi saja yang harus kita perhatikan, kita juga harus beradaptasi ketika beribadah. Apalagi sudah diberlakukan, sekarang sudah diberlakukan new normal, harus beradaptasi. Ekonomi kita beradaptasi, begitu juga dengan cara ibadah. Contohnya sholat Jumat, jangan sampai karena ada kasus seperti ini terus kita meninggalkan, tidak mengerjakan sama sekali, jangan. Makanya disebutkan di dalam sebuah kaidah itu, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa dicapai keseluruhannya, maka jangan ditinggal sama sekali. Kita misalnya nggak bisa rapat-rapat, jangan ditinggal. Ya sudah, saya nggak sholat berjamaah. Enggak, tetap lakukan sholat berjamaah. Saya nggak bisa baca karena ditutup seperti ini. Pokoknya lakukan semampunya. Saya sujud, hidung saya ketutup, biasanya kebuka, ya sudah, pokoknya kita bisanya apa, kerjakan, jangan malah sampai ditinggal semuanya, meskipun kita hanya bisa melakukan sebagian. Nah ini, dalam konteks new normal ini, maka bagaimana misalnya melaksanakan sholat Jumat yang wajib dengan jamaah. Kita tahu, sebelum-sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang sholat Jumat, bahwa sholat Jumat itu wajib dikerjakan dengan berjamaah. Apakah dimungkinkan umat Islam itu memperbanyak ruang-ruang pelaksanaan sholat Jumat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan? Coba kita bayangkan, kalau misalkan kita sholat Jumat di masjid ini yang seharusnya memuat 500 orang, karena di jarak 1 meter, jadinya cuma 100 orang, sisanya kemana? Apakah kita bisa menggunakan tempat-tempat yang lain untuk melaksanakan sholat Jumat? Misalkan kalau ada di sebelah sini ada musola, kita gunakan di situ untuk sholat Jumat, musola sana digunakan untuk sholat Jumat. Apakah boleh seperti itu? Kira-kira boleh apa enggak, Pak? Atau harus ngumpul di sini semuanya? Boleh. Boleh? Tahu dari mana? Nah, repot ya. Kalau sudah ditanya tahu dari mana, ini repot. Nah ini, atau mendirikan sholat misalnya di dalam rumah 4 orang. Ya karena sudah gak muat. Di sini misalnya karena sudah penuh langsung ditutup. Blek, gak apa-apa. Karena menjaga protokol kesehatan. Jangan sampai diterus-teruskan masuk akhirnya rapat-rapat lagi, jangan. Atau bahkan bisakah melaksanakan sholat Jumat secara bergelombang? Gelombang pertama yang sepuh, jam 12 sampai jam 1. Jam 1 para remaja. Jam 3 anak-anak SD. Apakah boleh bergelombang? Kayak daftar ulang gitu loh. Boleh enggak kira-kira? Enggak tahu gitu loh. Jangan bilang boleh ditanya tahu dari mana. Menang. Pancet aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini yang akan saya sampaikan, bukan pendapat saya, tapi saya hanya menyampaikan, mengutip dari pendapat para ulama. Dan yang penting ini untuk kita, pendapat ulamanya itu bukan kata-kata saya. Lah kadang-kadang orang-orang itu ya ngelihat orang, aduh ini masih muda, gak pantas. Bukan kayak gitu caranya. Tapi dilihat teks kitab yang disampaikan, oh ini dalilnya, oh ini dasarnya, itu yang dipakai. Jangan melihat orang yang ngomong.
Jadi apa saja yang keluar dari seseorang kalau itu baik ambil. Bahkan kalau keluar dari hewan dan itu baik ambil. Putih-putih keluar dari ayam, dari pantatnya ayam, diambil apa enggak? Diambil. Kuning-kuning keluar dari itunya manusia, diambil apa enggak? Enggak bisa. Meskipun manusia lebih mulia daripada ayam, kalau enggak manfaat jangan diambil. Nah, ini kita akan bahas. Apakah dimungkinkan umat Islam memperbanyak ruang-ruang pelaksanaan sholat Jumat dengan tetap memperhatikan protokol? Di sini sudah penuh misalnya 100 orang, akhirnya 100 di musola sana, 100 di musola sini, 100 lagi di musola situ. Yang kedua, apakah boleh dilakukan sholat Jumat itu secara bergelombang? Karena sudah tidak ada musola. Di sini anggap saja gak ada musola, cuma ada masjid ini satu. Akhirnya gelombang pertama, sholat selesai. Habis itu khotib kedua maju, gelombang kedua. Ya yang jelas ya kalau misalnya boleh, khotibnya ya ganti. Ya. Masa khotibnya satu, bayarannya lah 2 ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebelum kita membahas ke situ, ada 2 hal yang penting yang harus kita ketahui. Apa saja? Yang pertama adalah bahwa di samping berbasis individu, sholat Jumat itu juga berbasis komunitas. Maksudnya berbasis individu itu seperti apa? Setiap individu, setiap orang ini wajib melaksanakan sholat Jumat. Hukumnya fardu ain. Ketika ada satu orang tidak sholat Jumat, maka dia yang dosa, yang nanggung. Karena bukan fardu kifayah, fardu ain, wajib bagi setiap orang. Dan yang kedua berbasis komunitas. Maksudnya apa? Sholat Jumat ini bentuk syiar agama kita. Bahkan disyaratkan ketika kita melaksanakan sholat Jumat harus berjamaah. Dan sebagai makmum wajib meniatkan di dalam hatinya ketika sholat Jumat, saya menjadi makmum. Dan imam juga wajib menyatakan dirinya ketika menjadi imam, saya menjadi imam. Kalau yang biasa kita bacakan, usolli fardhul jum'ati mustaqbilal kiblati makmuman, harus disebutkan. Yang imam, imaman, harus disebutkan. Kalau tidak menyebutkan, tidak sah. Kenapa? Karena syarat sahnya sholat Jumat itu adalah dengan berjamaah. Jadi ini yang harus kita ketahui. Yang kedua, menurut jumhur fuqaha, mayoritas para ulama fikih mengatakan bahwa sholat Jumat itu harus dilaksanakan 1 kali di satu tempat, di setiap kawasan, desa atau kota. Nah, gimana? Sedangkan pendapat ulama dulu mengatakan bahwa sholat Jumat itu cukup 1 kali. Tapi keadaan sekarang ini darurat seperti ini. Apakah boleh dengan bergelombang atau boleh kita mengadakan lebih dari 1 Jumatan? Padahal ulama juga mengatakan Jumatan cukup di 1 masjid. Masih ingat pembahasan yang dulu? Gak boleh 2 masjid. Seandainya di dalam satu kampung ada 2 masjid, didirikan dua-duanya sholat Jumat, maka yang sah adalah yang sholat duluan. Allahu Akbar, yang takbir duluan. Itu mazhab kita malah seperti itu. Jadi menurut jumhur fuqaha, sholat Jumat harus dilaksanakan 1 kali di satu tempat, suatu kawasan, desa atau kota. Artinya menurut jumhur, mayoritas ulama, tidak boleh ada sholat Jumat lebih dari 1 kali, baik di tempat yang sama maupun tempat yang berbeda. Sebab kalau ta'addudul Jum'ah, maksudnya Jumatnya itu lebih dari 1, maka sholat Jumat yang sah itu adalah sholat yang pertama kali mulai. Kalau yang di sini sama Masjid Subakir beda desa, sama. Yang sah yang mana? Wes ini ayo wes. Yang sah yang mana? Hah? Tidak muat. Apakah alasan tidak muat membolehkan kita sholat Jumat lebih dari 1? Ya kita bahas ini, makanya kita ngaji. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan apa yang saya sampaikan ini disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Minhajut Talibin. Alla yasbiqaha wa la yuqarinaha jumu'atun fi baldatiha illa idza kaburat wa asura ijtima'uhum fi makan wa qila la tustathna hadhihi surah.
Syarat sah pelaksanaan sholat Jumat yang ketiga adalah tidak didahului dan berbarengan dengan sholat Jumat yang lainnya di wilayah yang sama, kecuali jika wilayah tersebut luas. Wilayahnya luas sekali, jadi antara masjid sini dengan masjid sana itu berjauhan. Adanya kesulitan mengumpulkan jamaah sholat Jumat pada satu tempat, dikumpulkan juga susah, apalagi karena beda mazhab, gak kompak, gak rukun. Yang satunya gak mau gini, gak mau zikir bareng, yang satunya zikir bareng, wis gak mau sholat Jumat. Boleh, itu ternyata alasan. Dan dikatakan di dalam pendapat lain bahwa situasi dan kondisi ini tidak dikecualikan. Nah, tetapi yang disampaikan oleh Imam Nawawi ini tidak bersifat mutlak, bukan berarti semua yang ada yang Jumatannya lebih dari satu jadi tidak sah. Tidak. Para ulama memberikan syarat-syarat yang membolehkan kita itu melaksanakan Jumatan lebih dari satu. Apa saja? Yang pertama adalah keterbatasan daya tampung tempat sholat Jumat. Sholat Jumatnya nggak muat, betul berarti. Subakir penuh, Al-Hidayah penuh. Nggak bisa kalau misalnya semuanya di Subakir, akhirnya nutup jalan, boleh. Yang kedua, adanya pertikaian yang tidak memungkinkan dilaksanakan sholat Jumat di satu tempat karena nggak rukun misalnya. Wes, nggak cocok saya, mazhabnya beda. Boleh membuat sholat Jumatan yang beda. Yang ketiga, jauhnya jarak antara penduduk yang tinggal di ujung sebuah kawasan dengan masjid yang menjadi tempat sholat Jumat di sini, satunya di sana. Boleh, salah satu kalau ada yang terjadi, boleh berlaku. Bisa melaksanakan sholat Jumat lebih dari satu. Kita melaksanakan sholat Jumat lebih dari satu. Alasannya kira-kira yang mana? 1, 2, atau 3? Keterbatasan daya tampung? Iya, kayaknya keterbatasan daya tampung. Kalau pertikaian, enggak kan? Ya enggak. Jauhnya jarak, ya enggak. Jadi alasan kita yang pertama. Wah, ada pertikaian. Jaraknya 500 meter. Masjidnya 2. Ya, termasuk yang kedua berarti kalau terjadi pertikaian, akhirnya nggak mau gabung ke tempat yang lain. Yang penting intinya kalau 1 dari 3 ini masuk, maka boleh melaksanakan sholat Jumat lebih dari 1. Dan dalilnya ada di ini, di dalam kitab Bughyatul Mustarsidin yang ditulis oleh Abdurrahman Ba'alawi. Ini silahkan dibaca sendiri, panjang. Nanti nggak selesai kalau saya lanjutkan. Lanjut. Dan pandangan fikih ulama ini bisa dijadikan acuan hukum perihal pelaksanaan sholat Jumat di era new normal saat ini. Jadi pendapat-pendapat tadi bisa kita gunakan. Pemerintah sudah memberlakukan new normal, jadi kita bisa melakukan itu. Misalkan di sini karena di jarak 1 meter sehingga daya tampungnya yang harusnya 500 jadi 100, maka sisanya yang 400 bisa mengadakan Jumatan di tempat yang lain. Misalkan di musola, di musola sini ada Jumatan juga, jumlahnya misalnya 100, di musola ini 60, di musola ini 60, boleh. Karena apa? Mengacu, daya tampungnya tidak cukup. Lalu yang jadi pertanyaan, Ustadz, apakah memang boleh sholat di selain masjid kalau sholat Jumatan? Kok malah kita sholatnya di musola-musola? Boleh enggak kira-kira kita sholat di selain masjid? Sholat Jumat di musola boleh apa enggak? Selama Masjid Sukri Adenan kemarin ditutup, saya sholatnya di musola. Bahkan jumlah jamaahnya gak nyampe 40. Cuma 15 orang. Kira-kira sah enggak yang dilakukan dalam keadaan darurat? Pakai pendapatnya siapa itu? Kalau Imam Syafi'i enggak mengatakan seperti itu dalam keadaan darurat, enggak. Mazhab Syafi'i ada 4 pendapat. Jadi kata-kata dalam kitabnya
ulama-ulama Syafi'iyah disebutkan bahwa ada 4 pendapat tentang jumlah jamaah sholat Jumat. Yang pertama mengatakan 3 orang, yang kedua mengatakan 4 orang, yang ketiga mengatakan 12 orang, dan yang keempat mengatakan 40 orang. Dan 40 orang ini pendapat yang paling kuat. Sedangkan 3 pendapat yang lainnya, yang mengatakan 3, yang mengatakan 4, yang mengatakan 12, pendapat lemah. Pendapat yang kuat adalah harus 40 orang. Anak kecil tidak termasuk hitungan, perempuan juga tidak termasuk hitungan, musafir juga tidak termasuk hitungan. Hanya orang yang menetap di situ yang memang tidak ada rencana untuk pindah sana pindah sini, itu yang dihitung 40 orang plus imamnya 40. Itu kalau pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Lalu bagaimana Ustadz kalau dalam keadaan seperti itu, sholatnya cuma 15 orang, dalam keadaan darurat baru boleh. Ad-daruratu tubihul mahdurah. Darurat itu boleh membolehkan yang enggak boleh, yang haram itu jadi boleh. Kita boleh pakai pendapat yang lemah kalau dalam keadaan darurat, tetapi kalau tidak dalam keadaan darurat enggak boleh. Lalu bagaimana solusinya? Ya kita ambil, saya pakai pendapat yang 12 orang tadi. Tetapi disunnahkan di situ bagi jamaah yang kurang dari 40 orang setelah sholat Jumat, maka sholat duhur. Habis salam, assalamualaikum warahmatullah. Sholat Jumatnya sama, khutbah 2, kemudian sholat Jumat. Karena jamaahnya tidak sampai 40, maka sholat duhur lagi. Disunnahkan untuk sholat duhur. Jelas? Lalu bagaimana kalau misalkan melaksanakannya di luar masjid? Misalkan di musola-musola, disebutkan di sini, wa dhahabal ba'du illa ishtiratil masjid. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa syarat sholat Jumat itu harus di masjid. Alasannya apa? Li'annaha lam takum illa fihi. Karena sholat Jumat ya memang harusnya dilakukan di masjid. Ini sebagian pendapat. Dan ini pendapatnya mazhab Maliki. Tetapi kemudian pendapat mayoritas ulama mengatakan wa qala Abu Hanifah wa Syafi'i wa sairul ulama innahu ghairu syartin wa huwa qawiyyun, bahwa sholat Jumat itu tempatnya tidak harus di masjid, boleh di tempat selain masjid, dan ini adalah pendapat yang paling kuat. Makanya kalau kita seandainya melaksanakan sholat Jumat, karena di sini sudah gak muat di musola, maka sah apa enggak? Sah, karena tidak harus di masjid. Ustadz, bagaimana kalau sholat Jumatnya di Monas? Sholat Jumat kan dulu, sah apa enggak? Sah, kan enggak harus di masjid. Yang penting jumlahnya 40 orang dan dia menetap di situ. Kalau yang di Monas itu musafir semuanya, sah apa enggak? Enggak sah. Tapi kalau ya masa musafir semua kan enggak mungkin kan? 40 aja ya pasti ada. Insyaallah sah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Persoalan berikutnya, seandainya nggak ada musola-musola, persoalan pertama selesai ya, sini nggak muat, kita bisa melaksanakan di musola-musola. Nah sekarang kasusnya adalah nggak ada musola, di tempat ini hanya ada masjid ini saja. Bagaimana kalau kita melaksanakannya secara bergelombang? Sebelum saya lanjutkan tentang sholat Jumat secara bergelombang, ada pertanyaan yang saya sampaikan tadi, monggo kalau ada pertanyaan. Jelas ya? Ada pertanyaan? Lanjut. Ini nggak ada yang nanya, bingung atau gimana? Jangan-jangan bingung. Sudah ini semangat bingung, wah kecewa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, berikutnya. Sekarang kasus berikutnya, seandainya di suatu tempat ini hanya ada satu masjid, sehingga karena harus melaksanakan protokol kesehatan
dan menjarak setiap jamaah 1 meter 1 meter, maka daya tampung masjid ini tidak mencukupi untuk 500 orang, hanya mencukupi 100 orang. Apakah boleh dilaksanakan di masjid itu secara bergelombang? Nah, ini masalah yang kedua. Jadi dalam kasus ini para ulama itu berbeda pendapat. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, ulama yang mengacu pada ketentuan bahwa dalam kondisi darurat di mana lokasi Jumatan yang ada hanya bisa menampung sebagian jamaah akibat penerapan physical distancing misalnya, dan tidak ditemukan lokasi yang lain, maka dibolehkan mendirikan sholat Jumatan secara bergelombang bergantian. Ya, ini pendapat ulama yang pertama. Jadi boleh, karena nggak muat masjidnya, ya sudah kita gelombang pertama umur 50 sampai 60. Gelombang kedua umur 40 sampai 30. Wes, selesai. Gelombang ketiga sudah ditutup. Gak bisa sholat. Oke, monggo. Di tempat ini kan katakan penduduknya itu banyak, sedangkan masjid ini kita gunakan 200, tetapi dipakai jarak 1 meteran ini hanya muat 50 lah katakan. Tetapi di tempat lain ada tempat kosong, tapi tidak di musola, tidak di jalan, ada tempat kosong yang sekiranya itu bisa ditempati untuk sholat, tetapi nggak ada tempat apa Ruangannya. payonan nih, diperbolehkan dalam suatu lingkungan. Ya. Jadi di sini hanya muat misalnya hanya sebagian. Sedangkan tidak ada musola-musola, hanya ada sebuah tempat misalnya yang luas, enggak ada tutupnya. Apakah boleh itu digunakan sebagai Jumatan juga? Boleh enggak kira-kira? Boleh? Boleh. Monas saja boleh kok. Monas loh boleh. Ya apa ngasih bangunan Monas gini. Monas boleh. Yang penting syaratnya berapa? 40 orang. Jadi misalkan di sini nggak ada musola, sini cuma muat 100, sisanya 100 sholat di mana? Cari lapangan, nggak apa-apa. Di jalan, ya ganggu. Di jalan. Nah. Di tempat parkirnya masjid. Oh, situ. Tetapi orangnya ini satu aliran, kan beda aliran. Kalau yang aliran tadi kan dua aliran, ada yang tiga aliran berdekatan dengan 500. Tapi ini tidak satu aliran. Kita tadi mengatakan anggota benar-benar darurat ini juga bergelombang. Ini kan ambisius. Bagaimana kalau seperti ini? Karena ambisius, ya kasih pengertian orang yang ambisius itu ya. Wes gerombang aja. Repot nanti saling ganggu. Sini satunya di tempat parkir mobil saya, ganggu. Yang sana khotbah, sini khotbah juga, ya kan? Mengganggu. Ya, kan nggak boleh saling mengganggu. Kalau agak jauh, nggak masalah. Sini kan ada musola sebelah sana, boleh. Kalau berdekatan sekali, ya bergelombang saja. Apalagi nggak ada tempat yang lain. Ini kan ada pendapat kedua. Nah, orang yang ambisius kayak gitu itu dikasih pengertian. Ya kadang-kadang ya ada juga yang orang ambisius, ketauhidannya kayaknya tinggi. Kayaknya paling tauhid gitu loh. Pokoknya, wes kalau pokoknya wes gak iso. Apalagi yang ngomong perempuan, pokoknya wes mateng. Apanya? Boleh, tapi nggak boleh saling mengganggu. Ya. Kalau sampai mengganggu nggak bisa, gitu lah. Kalau misalkan jadi satu jamaah nggak bisa. Kenapa? Karena kan nggak ngelihat sini. Betul, nggak bisa. Satunya ndak, harus ngalah gitu. Masalahnya kan ambisius, nggak mau. Repot gitu. Ya. Jadi namanya darurat boleh. Ya, yang penting ada tempatnya. Yang penting jangan saling mengganggu lah.
Kalau masih seandainya akan saling terganggu, ya harus saling mengalah. 2 gelombang ya. Acuan tersebut masih bersifat normatif dan umum. Karena itu untuk melaksanakan sholat bergelombang dibutuhkan verifikasi lapangan. Jadi enggak begitu saja langsung wes bergelombang saja, enggak. Harus dilihat dulu apakah memang benar-benar tidak ada musola lagi, apakah benar-benar tidak ada tempat lagi yang kayak tadi, apakah benar-benar memang enggak ada tempat yang bisa digunakan untuk melakukan sholat Jumat. Nah ini untuk memastikan bahwa kawasan sudah memenuhi syarat. Kenapa? Sebab ta'addudul Jum'ah itu di satu kawasan hanya bisa dilaksanakan dalam kondisi darurat. Jadi kalau wis gak ada ruangan, gak ada tempat, baru bisa dilakukan 2 gelombang. Dan seandainya kita melaksanakan sholat Jumat 2 gelombang, ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Syaratnya apa? Yang pertama, jumlah orang yang ikut sholat Jumat setiap gelombang minimal 40. Gelombang pertama 40, gelombang kedua 5. Ya gak bisa. Kok 5? Harus 40. Dibagi Ustaz, karena jumlah total 60, 30, sama-sama gak sah. Harus 40. Syarat yang kedua, nah kenapa kok syaratnya 40? Ya ini sudah disebutkan dalam kitabnya Imam Nawawi, kitab Al-Majmu', la tasihul jum'ah illa bi arba'in. Tidak sah sholat Jumat kecuali jumlahnya 40. 40 apa? Rojulan, laki-laki. Jadi perempuan gak masuk hitungan. Balighin, yang balik. Jadi yang tidak balik tidak dihitung. Uqala, yang berakal. Jadi orang gila nggak dihitung. Ahroron, yang merdeka. Jadi budak itu nggak dihitung seandainya ada budak. Mustautinin, orangnya itu menetap di sini, nggak pergi kemana-mana, nggak ada rencana untuk pindah, bukan ngekos. Kalau ngekos nggak dihitung. Waktu habis. Terakhir 1 menit, tak cepatkan. Oh banyak padahal. Pendapat yang kedua, tadi boleh bergelombang. Pendapat yang kedua, sebagian ulama lain mengatakan bahwa sekiranya ta'addudul Jum'ah di banyak tempat tidak memungkinkan, seperti tadi bisa saling mengganggu karena ambisius, nggak mungkin, maka apa yang harus dilakukan? Lakukan sholat Jumat di sini penuhnya berapa? Oh penuhnya 100. Silakan lakukan 100 orang. Sisanya gimana? Sholat duhur di rumah. Makanya siapa cepat siapa dapat. Jam 8 harus sudah di masjid semuanya. Ini pendapat yang kedua. Jadi boleh dipilih. Iya. Enggak usah ngotot saya pakai pendapat ini, saya pakai pendapat ini. Pilih yang mana? Mau pakai cara yang 2 gelombang, mau pakai cara yang kedua. Silahkan diisi sesuai dengan kuota isinya jamaah di masjid ini. Sisanya silahkan kerjakan di rumah sholat duhur. Apakah boleh Ustaz? Boleh, karena dia itu termasuk darurat dan dalilnya ada di tempat dalam kitab ini yang disebutkan Imam Syafi'i. Tidak ada kewajiban bagi musafir, hamba sahaya, perempuan, orang yang sakit dan orang yang memiliki uzur. Orang yang enggak sholat karena enggak kebagian tempat itu dianggap uzur karena tempatnya sudah penuh. Wallahu a'lam bis-shawab. Ada pertanyaan? Satu saja. Dari khutbah, saat khutbah. Ya makanya orang itu perlu di jadi dikasih pelajaran. Orang kayak gitu perlu dikasih pelajaran.
Kalau terhalang tempat sehingga makmum itu nggak bisa nyampe ke sini, nggak bisa. Jadi yang 300 dhiro itu kalau dimeterkan sekitar 150 meter. Ya. Jadi 1 dhiro itu setengah meter. Itu ngelihat, misalkan jamaah terakhir di situ, ya di pintu. Nah, dari orang yang jamaah terakhir itu 150 meter sampai ke sana. Dan dia itu ngelihat. Bukan di dalam kamar, nggak kelihatan. Kenapa? Meskipun ada pintu, kan terhalang. Jadi harus ngelihat. Orang yang 150 dhiro itu, 150 meter di situ itu harus ngelihat. Kalau di parkir kan nggak ngelihat. Ya parkir saya maksudnya, bukan parkir, yang parkir mobil saya di sini kan nggak bisa ngelihat ke sini. Bisa saja orangnya bisa lebih depan dari imam. Nggak boleh kalau makmum lebih dulu dari imam. Kalau di belakang sana masih bisa. Makanya seandainya ada imam satu di sini, terus orang berdiri di belakang sana, satu orang makmumnya, sah apa enggak? Sah, cuma enggak afdol. Karena yang afdol ya sesuai dengan tata caranya, harus di sampingnya. Kalau cuma satu orang, di sampingnya imam, agak mundur, tepat di tumitnya, itu kalau satu orang. Ada lagi pertanyaan? Ya. Masih berlaku, karena masih ada di antara saudara-saudara kita yang masih takut. Meskipun new normal, orang-orang masih banyak yang takut. Yang benar-benar hati-hati dengan kesehatan, apalagi tim kesehatan itu tetap mengingatkan. Dan dia takut karena tahu dengan keadaan yang akan terjadi seperti ini sebenarnya. Boleh, itu uzur. Kenapa? Karena dia takut. Ya yang berani-berani aja, yang siap kena corona aja. Ya mudah-mudahan nggak kena corona lah. Siapa yang enak tiap hari sholat di rumah, kan nggak enak kan? Sholat Jumat nggak ada, diganti sholat zuhur, ya nggak enak, rasanya aneh. Yang biasanya setiap malam ngaji terus tiba-tiba nggak ngaji, nggak enak. Nggak ada bayarannya Ustaz? Bukan. Kok nggak ada bayarannya? Saya tiap Selasa yang ngaji nggak dibayar. Ya cuma ngeretek aja di dalam hati, nggak dibayar. Ada pertanyaan? Cukup ya? Oh, monggo terakhir ya. Okay. Karena yang kita tidak melaksanakan sholat Jumat, tidak berani keluar dari rumah, sehingga pada suatu saat ada jamaah di masjid ini kurang dari 40. Apakah itu sah sholat Jumatnya? Kalau menurut Imam Syafi'i bahwasanya harus 40 orang musafir tidak termasuk dan anak kecil tidak termasuk. Betul. Nah ini kan orang Islamnya lebih dari 40, lebih dari 500 katakan. Tapi posisinya seperti ini. Takut semuanya ya. Yang hadir cuma 25. 20. Apakah sah seperti itu? Ini jawabannya. Jadi kalau menurut pendapat yang kuat bahwa jumlahnya itu adalah 40 orang. Tetapi kita kalau dalam keadaan darurat bisa memilih qaul yang dhaif. Jadi ada qaul yang kuat, ada qaul dhaif. Qaul dhaif itu enggak bisa dipakai ketika dalam keadaan normal. Tetapi kalau qaul dhaif saat dalam keadaan darurat boleh dipakai. Kita boleh pakai pendapat yang tidak mengatakan 40. Kurang dari 40 sah. Qaul siapa itu? Ya dalam mazhab kita. Ini disebutkan. Jika hal tersebut sudah menjadi keputusan, maka aku berpendapat sesungguhnya kesimpulan pendapat Imam Syafi'i tentang bilangan jamaah yang mengabsahkan sholat Jumat itu ada 4. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada berapa? 4 pendapat. Pendapat yang dijadikan pedoman dan merupakan qaul jadid adalah 40. Ini pendapat qaul jadid. Fatwa terbaru dari Imam Syafi'i. Dan ini pendapat yang paling kuat kalau dalam keadaan normal.
40. Kalau tidak 40, tidak sah. Dalam keadaan normal, nggak ada corona, ternyata 20, tidak sah. Habis. Kenapa? Karena kurang dari 40. Kalau nggak sah gimana? Harus berdiri sholat duhur setelahnya. Jelas? Itu kalau dalam keadaan normal. Wajib mendirikan, ini wajib mendirikan sholat duhur. Itu kalau dalam keadaan normal. Oke. Itu pendapat pertama. 3 pendapat lainnya, ini pendapat lemah, tapi bisa dipakai dalam keadaan darurat. Ini mengatakan 3 orang. Cerewet ini. Gak sopan. Tak lanjut dulu ya. Emosi tak lempar. 3 pendapat lain mengatakan 3 orang. Ini sudah jelas, lengkap dengan dalilnya. Termasuk imam, berarti jamaahnya cuma 2, imam 1, 3. Terus pendapat yang lain mengatakan 4 orang, termasuk imam, berarti 3, imam 1. Pendapat yang ketiga 12 orang termasuk imam, berarti 11, 1. Ya. Dalam keadaan darurat kita bisa memilih 3 pendapat ini. Oh ternyata jumlahnya 20, pakai pendapat yang 12 orang. Oh ternyata jumlahnya cuma 10, pakai pendapat yang 4 orang. Oh jumlahnya cuma 3, pakai yang jumlah 3. Tetapi baca selanjutnya, masing-masing pendapat tersebut disertai berbagai syarat yang telah disebutkan. Nah ini, maka disunnahkan kalau kurang dari 40, kalimat terakhir coba dilihat, mengulangi dengan sholat duhur di samping sholat Jumat. Tujuannya apa? Untuk berhati-hati. Jelas? Kalau dalam keadaan normal, kesimpulannya, kalau dalam keadaan normal kurang dari 40 wajib sholat duhur setelah sholat Jumatnya. Tetapi kalau dalam keadaan gak normal, kita pakai pendapat yang lemah, sunnah setelahnya sholat duhur. Boleh Pak berarti? Jawabannya? Boleh. Sudah? Sudah? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.